Hai teman-teman, apa kabar? Salam, jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, pada pagi ini saya berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara, dan saya akan melihat kondisi terkini Jakarta International Stadium setelah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Bapak Anies Baswedan, dan akan digunakan sebagai salah satu lokasi pertandingan sepak bola Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember tahun 2023. Ayo ikuti liputan saya sampai habis ya. Jakarta International Stadium atau JIS memiliki sejarah yang panjang sebelum akhirnya diresmikan kepada publik pada bulan April tahun 2022. Pembangunan stadion ini melibatkan 4 kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang berbeda. Proyek ini dimulai pada tahun 2008 ketika Fauzi Bowo atau Foke menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu, lahan yang sekarang menjadi JIS adalah Taman Bersih Manusia Wibawa atau Taman BMW dengan luas total 66,6 hektar. Kawasan tersebut merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh melalui penyediaan lahan dari 7 perusahaan swasta. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2008, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan liar di kawasan tersebut. Mereka berencana membangun stadion bertaraf internasional di Taman BMW tersebut. Namun rencana tersebut terhambat karena sengketa lahan dan akhirnya pembangunan stadion itu tidak terlaksana. Kemudian pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, rencana pembangunan stadion kembali muncul, terutama setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penggusuran terhadap Stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi depo Mass Rapid Transit atau MRT fase pertama Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mencari alternatif lahan untuk membangun stadion pengganti Lebak Bulus. Taman BMW menjadi salah satu pilihan. Pada tanggal 28 Mei 2014 saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia merencanakan pembangunan stadion internasional tersebut. Jokowi menginginkan pembangunan dimulai dengan segera. Jokowi mengklaim bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengurus bukti kepemilikan tanah dan mengajukan gugatan terkait sengketa lahan tersebut. Pada saat itu, Jokowi juga menunjukkan 2 sertifikat yang membuktikan bahwa lahan di Taman BMW adalah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut belum juga terwujud. Kemudian pada tahun 2017, Jarod Saiful Hidayat yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali merencanakan pembangunan stadion di Taman BMW. Jarod meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional di Taman BMW. Jarod menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil memenangkan gugatan sengketa lahan pada tahun 2015. Mereka juga telah memperoleh sertifikat hak pakai pada tanggal 18 Agustus tahun 2017. Namun sekali lagi pembangunan stadion tersebut tidak kunjung dimulai. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2017, Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mengikuti langkah para pendahulunya dengan merencanakan pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Anies menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk melaksanakan proyek tersebut. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya JIS selesai dibangun pada tahun 2022. Pada tanggal 19 April tahun 2022, Anies melakukan peluncuran awal atau soft launching Jakarta International Stadium. Dengan sejarah yang panjang dan melibatkan 4 gubernur, JIS akhirnya menjadi stadion yang mengesankan dan mewakili kemajuan Indonesia dalam bidang olahraga. Piala Dunia U17 FIFA 2023 akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 10 November hingga 2 Desember tahun 2023. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen FIFA dan Piala Dunia U17 FIFA pertama yang diadakan di Asia Tenggara.
Turnamen ini juga menjadikan turnamen FIFA pertama yang diadakan di kawasan tersebut sejak Piala Dunia Futsal FIFA 2012 di Thailand dan merupakan Piala Dunia U17 FIFA ke-6 yang diselenggarakan di Asia. Edisi ini menandai kembalinya Piala Dunia U17 FIFA setelah 4 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 yang memaksa FIFA untuk membatalkan turnamen edisi 2021. Pada 23 Juni 2023, FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru yang diyakini sebagai kompensasi atas hilangnya hak tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA 2023 yang diberikan kepada Argentina karena Indonesia menolak partisipasi tim nasional Israel pada turnamen tersebut. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia tampil di Piala Dunia U17 dan menjadi negara Asia Tenggara pertama sebagai tuan rumah ajang ini. Stadion yang akan digunakan untuk penyelenggaraan FIFA U17 2023 adalah Jakarta International Stadium kapasitas 82.000, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kapasitas 46.800, Stadion Sijalak Harupat Bandung kapasitas 27.000, dan Stadion Manahan Surakarta kapasitas 25.000. Nah, mengenai Stadion JIS, kapasitas JIS adalah 82.000. Konsep untuk para pengunjung adalah diharuskan menggunakan angkutan umum karena memiliki kendala di parkir. Kendala yang lain adalah akses penonton yang terbatas yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Saat ini sedang ada pekerjaan pembenahan fasilitas di dalam dan di luar stadion. Antara lain, penggantian rumput sesuai standar FIFA, pembangunan pedestrian di sekitar kawasan Stadion JIS, pembangunan jalan layak akses ke tol dalam kota, penataan di kawasan Danau Cincin, pembangunan akses melewati fasilitas rel kereta yang menghubungkan stadion dengan Jalan R.E. Marta Dinata. Fasilitas angkutan umum yang tersedia saat ini adalah stasiun KRL Ancol, halte BRT Transjakarta, halte non-BRT Transjakarta, halte Mikrotrans Jaklingko. Semoga pembenahan fasilitas di dalam stadion dan di luar stadion JIS berjalan dengan lancar dan sempurna sehingga pelaksanaan sepak bola Piala Dunia U17 pada bulan November 2023 berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.